Kegiatan ibu rumah tangga selagi anak-anak libur sekolah. Pengen rasanya malas-malasan, tapi apa daya, kerjaan rumah sudah menumpuk. Hai, selamat pagi. Selamat beraktivitas buat kita semua. Semoga kita semua sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi hari ini ceritanya anak-anak lagi libur sekolah. Anak libur sekolah itu di hari Sabtu dan hari Minggu. Di Senin sampai Jumat mereka aktif sekolah. Ini Ma Eplin lagi santai-santai bersama kedua anak-anak Ma Eplin. Si adik lagi santai-santai karena dia kurang enak badan. Si kakak lagi ngerjain sesuatu dan dia mau menunjukkan hasil karyanya kepada Ma Eplin. Dia mau menggambar dan melihat caranya itu di YouTube. Sekarang udah enak ya kan, kalau apa-apa boleh lihat di YouTube. Ini dia gambar burung Garuda. Jadi dia menghitung setiap helai, sayap, bulu semuanya di burung Garuda. Setelah itu Ma Eplin seperti biasa ya kan, lanjut beres-beres rumah. Jadi kalau teringat dulu masih gadis, Ma Eplin itu termasuk yang agak malas ya. Karena fokus itu namanya kerja, jadi kantor maksudnya. Jadi Ma Eplin gak pernah sentuh yang namanya pekerjaan rumah. Pegang sapu aja gak pernah, apalagi memasak. Bahkan nyuci baju aja gak pernah. Semuanya mama yang ngerjain. Ini Ma Eplin lanjut ke kamar. Ini rasanya Ma Eplin pengen golek-golek lagi. Kayaknya males ya kan, apalagi cuaca di sini tuh dingin. Pengennya rebahan terus. Tapi apa daya, kerjaan di rumah itu udah menumpuk. Jangan ditunda-tunda, nanti makin banyak. Udah banyak kerjaan itu, kita jadi malas. Jadi setiap yang berserak kita rapikan, jadi kan kerjaan itu nggak menumpuk. Kembali cerita yang tadi, jadi Ma Eplin itu belajar semuanya itu setelah berumah tangga. Nggak lepas dari ajaran orang tua dan juga mertua. Kebetulan mama sama mertua itu sejalan. Mereka sama-sama suka masak di rumah, beres-beres di rumah, dan fokus memang untuk rumah tangga dan untuk keluarga. Jadi Ma Eplin banyak belajar dari mereka. Bahkan untuk memasak, Ma Eplin banyak bertanya kepada mertua dan juga kepada mama. Sisanya Ma Eplin belajar dari YouTube. Nah, kalau untuk masak, Ma Eplin tanya kepada mertua apa makanan kesukaannya Pak Bos. Dan makanan kesukaannya Ma Eplin belajar dari mama. Misalnya Ma Eplin belajar ya dari YouTube ya kan. Apalagi sekarang zaman sudah canggih. Dikit-dikit lihat YouTube. Ini si boruku yang cantik juga dia mau membantu maknya beres-beres rumah. Katanya dia mau ngepel halaman, ya udah Ma Eplin suruh pelkan aja nggak apa-apa boru. Tapi lepas itu Ma Eplin juga ajarin gimana cara meras pelan supaya airnya nggak numpuk. Ya maklum lah ya, namanya juga masih kecil, belum pandai gitu memberesinya sampai sebersih-bersihnya. Gak mau aja dia diajarin udah syukur loh. Tapi jangan dibanding-bandingkan dengan orang lain ya. Mungkin semua orang itu kan gak sama. Ada yang mungkin dari kecil sudah dilatih lebih bersih, lebih rapi dan bisa mengerjakan semuanya sendiri. Jadi Ma Eplin cerita ini tentang anaknya Ma Eplin. Sebisa mungkin Ma Eplin juga ajarin mereka hal-hal kecil. Seperti siap tidur mereka harus merapikan tempat tidurnya sendiri. Walaupun gak rapi, Ma Eplin akan kembali rapikan seperti semula. Terus ibaratnya kalau misalnya makan jajanan itu sampah harus dibuang ke tong sampah. Supaya nggak menumpuk, nanti kan repot membersihkannya. Setelah beres-beres halaman, ini Ma Eplin mau santai sejenak, mau sarapan. Jadi Ma Eplin buat energen rasa jahe dan ini mau sarapan roti bantal. Jadi kalau sarapan pagi itu Ma Eplin suka yang seperti ini. Ma Eplin nggak bisa makan nasi, rasanya terlalu berat di perut. Entahlah ya kalau orang lain, pokoknya ini tentang Ma Eplin. Kalau nggak roti ya telur rebus, pokoknya yang ringan-ringan aja lah. Setelah itu Ma Eplin lanjut mau masak untuk makan siang. Kebetulan tadi Pak Pos dinas pagi, Ma Eplin masak untuk kami bertiga. Si Boru itu request masak itu disambal dicampur telur puyuh. Kebetulan stoknya juga ada di kulkas dan ini Ma Eplin mau rebus telur puyuh dulu. Karena bingung ya kan memikirkan setiap hari menunya apa. Kalau Ma Eplin bertanya sama anak-anak dan sama Pak Bos, kita mau masak apa hari ini? Atau sebelumnya Ma Eplin tanya, besok kita masak apa? Ma Eplin bisa berpikir sesuai dengan stok yang ada di kulkas. Kalau enggak ya Ma Eplin belanja ke besoknya. Ini ada bakso ikan, Ma Eplin potong kecil-kecil supaya nanti pas digoreng dia agak garing. Karena ini aja sebenarnya udah enak loh, apalagi si Boru sama mamanya sama seleranya. Suka yang pedas-pedas. Kalau ini digoreng kriuk, terus dipakein cabai yang banyak, itu rasanya enak, mantul lah pokoknya.
Ini Maiprin juga goreng telur puyuh. Dan setelah masak si Boru minta makan, katanya udah lapar karena nggak tahan cium aroma masakannya Maiprin. Ini si adik nggak ikut makan karena dia lagi tidur karena masih kurang enak badan. Tapi udah mulai agak enakan kok. Mudah-mudahan nanti hari Senin dia bisa sekolah kembali seperti semula. Ini si Boruku ini memang lah ya, seleranya sama kayak mamanya. Jadi kalau masak itu ya sama dengan si Boru, suka yang pedas-pedas. Kalau Pak Bos juga suka sih. Cuma nggak terlalu sama selera kita. Dia suka yang gule-gule. Sambal-sambal juga suka. Tapi yang namanya Pak Bos ini banyak kali kritikannya. Kurang inilah, ini kurang inilah. Ya kalau nggak gitu, Maiprin kan nggak belajar masak. Jadi kalau Pak Bos bilang ini kurang ini mah ya besok kita pelajari lagi supaya rasanya cocok dan pas di lidahnya Pak Bos. Jadi patokan Maiprin itu masak sesuai dengan selera lidahnya mereka. Kalau lidahnya Maiprin belakangan dulu ya kan. Yang penting cocok dirasa mereka baru deh. Ini kita makan siang berdua. Rasanya pokoknya enak kali. Apalagi pedes, mantap lah. Ditambah lagi rebusan sawi. Cocok lah untuk yang sambel-sambelan. Jadi kalau hari Sabtu dan Minggu, si Boru baru bisa makan siangnya bersama sama mamanya. Kalau hari biasa kan mereka makan siangnya di sekolah. Setelah selesai makan, Maiprin lanjut mempersiapkan ini untuk masakan nanti sore. Ini ada ikan lele mau Maiprin marinasi dengan bumbu racik ikan goreng. Terus Maiprin tutup dan simpan lagi ke kulkas. Diamkan sampai sore nantilah. Makin lama kan bumbunya semakin meresap. Dan setelah itu ini adik udah bangun dan Maiprin tadi langsung mandikan. Karena udah beberapa hari dia nggak mandi karena sakit. Jadi cuma lap-lap aja. Jadi dia merasa risih dan pengen dimandikan. Setelah selesai mandi, Maiprin suap dia. Biar lebih cepat ya kan. Jadi Maiprin suap aja. Dan anak-anak ini kalau nggak disuapin, lama kali siap makannya. Kebanyakan main-main. Kalau si Boru dia lebih suka makan sendiri karena lebih puas. Sorenya setelah selesai mandi, Maiprin mau ambil ikan yang sudah Maiprin marinasi tadi di kulkas. Jadi ini mau Maiprin goreng. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa masaknya 2 kali atau 3 kali 1 hari? Apa nggak repot? Kalau dibilang repot ya kan. Pengennya itu kita sore itu kan maunya santai. Tapi ya mau bagaimana lagi, seleranya mereka itu kepengen makan yang panas-panas. Kebetulan kan Pak Bos itu pulangnya kan tadi sore. Jadi dia pengen itu makan sorenya itu yang masih panas-panas. Maiprin masak ikan lele goreng. Ini Maiprin buat sambal terasi. Jadi semuanya ini tadi Maiprin goreng dulu. Terus tambahkan garam, gula dan sedikit penyedap dan ulek atau digiling ya kan. Jadi ini Maiprin ulek atau digiling sampai agak halus ya. Pokoknya disesuaikan dengan seleranya masing-masing. Setelah itu ini kita mau lanjut untuk makan malam. Jadi tadi Maiprin sengaja masaknya udah agak sore ya, sekitar jam-jam 6 sore. Supaya pas dimakan itu masih hangat dan ikannya masih kriuk-kriuk. Seperti biasa, semuanya sudah Maiprin hidangkan di meja makan. Dan sebelum makan, jangan lupa kita berdoa dulu. Ya, apa yang kita makan bisa jadi berkat bagi kita. Amin. Ini Pak Bos masih ngantuk. Karena tadi dia pulang kerja agak capek rasanya, terus dia tertidur. Kadang kasihan ya kan, udah capek kerja. Jadi Maiprin bilang, ya udah istirahat. Nanti kalau pas mau makan, Maiprin bangunin. Jadi udah mau masak tadi Maiprin bangunin, tapi dia masih rebahan sebentar. Katanya nyawanya belum terkumpul. Jadi nampak mukanya itu masih muka lelah, muka ngantuk ya kan. Apalagi tadi pulang kerja Pak Bos karena di sini tadi hujan deras, dia agak lapar jadi dia makan pop mie sekitar jam 3:30 sore. Dan katanya perutnya belum terlalu lapar sih, cuma nggak enak kalau nggak makan sama-sama. Jadi dia kurang begitu selera untuk makan. Tapi Maiprin suka nengok Pak Bos walaupun dia nggak gitu selera, dia tetap mau makan bersama. Nah dia nggak suka itu makan sendiri, apalagi kita lagi kumpul seperti ini. Nah kita biasa kalau udah kumpul gini makannya itu sama-sama. Jadi kalau menu Maiprin sore itu biasanya yang simpel-simpel aja. Kadang ikan goreng, dipakein sambal. Kalau Pak Bos itu sambalnya nggak ribet-ribet, dia cuma mau sambal cabai bawang. Cabai rawit dicampur dengan bawang merah, diulek, ditambahkan garam, udah gitu aja. Itu dicocok, disandingkan dengan ikan goreng ditambah dengan jeruk nipis. Kadang juga ikan teri disambal atau juga telur dadar ditambah rebusan. Pokoknya menu-menu simpel itu lebih enak karena dia udah biasa makan-makan di luar dulu ya. Apalagi Pak Bos dulu ngekos, jadi dia udah terbiasa dengan makan makanan di warung. Jadi setelah berumah tangga, Maiprin sebisa mungkin harus belajar masak supaya mereka terus bisa makan di rumah.